Dan untuk memperbincangkan soal animo warga mengikuti layanan mudik gratis, di ujung telepon kami telah bersama Ketua Asosiasi Pembangunan Sosial Indonesia, Nur Hadi, PhD. Dialog Pro 3. Selamat pagi Mbak Ana, selamat pagi Pak Nur Hadi, selamat pagi. Selamat pagi. Dengan Hana di studio Pro 3 RRI, salam kenal Pak Nur Hadi. Selamat pagi Mbak Ana, salam kenal. Selamat pagi para pendengar Pro 3 RRI. Baik Pak Nur Hadi, sebanyak 14.374 orang ini antusias untuk mengikuti program mudik gratis ke Jawa Tengah. Respon dari Pak Nur Hadi sendiri seperti apa? Iya, terima kasih Mbak Ana. Saya kira kelihatan seru ini ya, 14.000 mudik rame-rame. Nah, saya melihatnya begini Pak, mudik ini sebenarnya kan momennya adalah momen Lebaran, momen keagamaan begitu ya, Idul Fitri. Tetapi menurut saya ini bukan sekedar momen keagamaan saja, tapi juga momen kultural, momen budaya, momen sosial, tapi juga momen ekonomi menurut saya. Jadi ada aspek ekonomi, kebijakan juga yang bisa kita lihat dari fenomena mudik ini. Saya melihat setidaknya 3 hal positif dari mudik bersama ini ya. Yang pertama soal adanya perhatian pemerintah maupun sektor swasta terhadap mudik gratis ini ya. Sebagaimana kita tahu, mudik gratis ini diikuti banyak sekali oleh kelompok pekerja yang belum mapan begitu ya. Nah, dengan bantuan langsung berupa mudik ini, saya kira secara ekonomi meringankan beban mereka untuk mudik gitu ya. Nah, perhatian negara maupun sektor swasta ini saya kira penting dalam konteks secara bersama-sama kita membantu masyarakat yang kekurangan di sekitar kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat dari sisi masyarakatnya sendiri, ini sebenarnya mudik gratis atau mudik bersama ini kan secara keamanan lebih safe ya daripada mudik sendiri. Kalau kita lihat statistik tahun lalu misalnya, kecelakaan karena mudik ini ribuan, sekitar 3.000 atau berapa saya ngecek itu 70%-nya itu adalah pemudik dengan kendaraan bermotor gitu ya. Jadinya kalau harus mudik pakai motor, risiko kecelakaan itu lebih tinggi. Nah, kali ini kalau mudik dengan bus itu risikonya rendah gitu ya. Dan angka kematiannya juga, kecelakaan yang mengakibatkan kematian itu tinggi. Kalau tidak salah kasus 2024 itu ada sekitar 300-an gitu ya. Nah, itu kan besar ya. Jadi sebenarnya kita sering berpikir penyebab kematian itu ya sakit atau apa, tapi transportasi di darat bahkan dalam suasana gembira ya, itu saja berpotensi untuk adanya korban jiwa. Sehingga saya melihat mudik gratis ini sebagai skema bertransportasi secara aman begitu ya, yang saya kira bagus untuk dikembangkan gitu kan. Yang ketiga, saya melihat hal positif itu di soal remitan, Mbak. Saya kira remitan ini banyak sekali kita bahas ya, di mana-mana kalau orang mudik itu biasanya ya bawa uang untuk di-spending di desa, diberikan kepada family, kemudian memberikan kepada kerabat yang lain, tidak hanya keluarga inti. Ini saya kira aliran uang sebenarnya, aliran uang dari kota menuju ke desa, yang itu menurut saya aspek yang positif, di mana kemudian ekonomi itu tidak hanya berputar di kota, tetapi juga menghidupkan perekonomian di desa gitu. Itu kalau catatan positif saya, tapi saya juga melihat hal yang perlu dikritisi dalam konteks bersama atau mudik gratis ini. Yang pertama, soal tadi ya, perhatian pemerintah dan sektor swasta. Itu bagus dalam arti memberikan fasilitasi gitu ya, mengurangi beban ekonomi, mereka nggak harus mengeluarkan transport sendiri. Tapi saya melihat ini masih skema jangka pendek gitu ya, skema jangka pendek atau skema sementara. Saya kira kita perlu mengembangkan
skema yang lebih bagus, lebih jangka panjang, bagaimana mudik ini bisa aman, kemudian bisa terjangkau gitu ya, terjangkau bagi masyarakat miskin, itu lebih mudah mudik gitu ya. Itu yang pertama. Jadi bukan hanya skema sesaat, tapi itu menjadi skema rutin, bukan mudik bersamanya, tapi bertransportasi secara aman, secara mudah, secara murah. Itu saya kira masih PR kita bersama ya, itu jangka panjangnya. Kemudian yang kedua, saya melihat aspek kritisnya begini. Ini kan orang mudik dari kota ke desa itu bisa kita sebut sebagai migrasi sirkuler ya. Migrasi sirkuler itu di mana masyarakat desa pergi ke kota untuk mencari income gitu ya. Kemudian mereka masih terikat dengan daerah asalnya. Jadi misalnya masih sebulan sekali atau 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali kembali ke desa untuk spending uang ya. Nah, itu menandakan bahwa perekonomian di desa belum baik-baik saja begitu ya. Kalau perekonomian di desa bagus, tentu mereka nggak perlu pergi ke kota untuk mencari penghasilan gitu ya. Nah, saya kira PR panjangnya juga, kalau tadi soal transformasi yang aman, murah, ini PR panjangnya saya kira pemerintah juga perlu menghidupkan sektor pekerjaan di desa begitu ya, sehingga masyarakat desa ini bisa mendapatkan penghasilannya di desa sendiri. Desa tidak tertinggal, tidak hanya tergantung dari perekonomian kota. Itu Mbak, kalau Mbak Ana, saya memaknai bagaimana mudik bersama ini ya dalam konteks lebih luas.